Selamat datang di YouTube channel Ceritanya, yang membahas tentang histori yang ada di darat, laut, udara, dan cerita menarik dan histori lainnya dari mancanegara. Jenderal TNI Purnawirawan Leonardus Benyamin Murdani atau LB Murdani, atau kerap disebut Beni Murdani. LB Murdani lahir pada tanggal 2 Oktober tahun 1932 di Cepu, Blora, Jawa Tengah dari pasangan RG Murdani Sosrodirjo, seorang pekerja kereta api dan istrinya yang seorang Indo-Rasia Jeanne Roeh, yang memiliki darah setengah Jerman. LB Murdani adalah anak ketiga dari 11 bersaudara. Jenderal LB Murdani adalah salah satu tokoh militer Indonesia yang banyak berkecimpung di dunia militer dan intelijen. Dalam karir militer LB Murdani bergabung dengan tentara pelajar yang berada di bawah otoritas dari Brigade ABRI. Dari brigade ini, LB Murdani mengambil bagian dalam Revolusi Nasional Indonesia melawan Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, LB Murdani mengambil kesempatan untuk menyelesaikan pendidikannya, lulus dari sekolah menengah pertama dan melanjutkan ke sekolah menengah atas. LB Murdani bersama dengan brigadenya terdaftar dalam Pusat Pendidikan Perwira Angkatan Darat atau P3AD dan mulai pelatihan pada bulan Januari tahun 1951. Pada saat yang sama, LB Murdani juga mengambil bagian dalam Sekolah Pelatihan Infanteri atau SPI. LB Murdani menyelesaikan pendidikan militernya dari Pusat Pendidikan Perwira Angkatan Darat atau P3AD pada bulan April tahun 1952 dan juga dari Sekolah Pelatihan Infanteri atau SPI pada bulan Mei tahun 1952. Ia diberi pangkat pembantu letnan 1, 2 tahun kemudian, pada tahun 1954, LB Murdani menerima pangkat letnan 2 dan ditempatkan di Tentara dan Teritorium 3 Siliwangi, yang memelihara keamanan Jawa Barat. Pada tahun 1956, Kesatuan Komando Angkatan Darat atau KKAD mengalami perubahan nama menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD atau sekarang dikenal dengan nama Kopassus. Tidak lama setelah itu, LB Murdani diangkat menjadi Komandan Kompi. Pada bulan Maret tahun 1958, LB Murdani diterjunkan ke bawah di belakang garis musuh di Pekanbaru dan Medan untuk mempersiapkan dasar bagi ABRI untuk mengambil alih dua kota. Sebulan kemudian, pada tanggal 17 April tahun 1958, LB Murdani mengambil bagian dalam operasi tanggal 17 Agustus, sebuah operasi yang memukul para pemberontak Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. LB Murdani juga ditugaskan dalam mengurus Piagam Perjuangan Semesta atau Permesta, kelompok separatis lain di Sulawesi yang kemudian menyerah pada bulan Juni tahun 1958. Pada awal 1960, ia mempertimbangkan untuk menjadi pilot pesawat Angkatan Darat tetapi dibujuk oleh Jenderal Ahmad Yani yang mengirimnya ke Amerika Serikat untuk bergabung dengan Sekolah Infanteri Angkatan Darat Amerika Serikat di Fort Benning. Di sana, LB Murdani mengambil bagian dalam kursus lanjutan perwira infanteri dan berlatih dengan 101 Stone Airborne Division. LB Murdani kembali ke Indonesia pada tahun 1961 ketika ABRI sedang mempersiapkan diri untuk pengambil alihan Irian Barat. Pada bulan Mei tahun 1962, LB Murdani ditugaskan untuk memimpin penurunan pasukan terjun payung yang terdiri dari tentara RPKAD dan Kostrad. Setelah mendarat di Irian Barat pada akhir Juni tahun 1962, LB Murdani memimpin pasukannya dalam pertempuran-pertempuran melawan anggota Angkatan Laut Belanda sampai PBB ikut campur pada bulan Agustus tahun 1962 dan memutuskan memberikan Irian Barat ke Indonesia. Setelah ada gencatan senjata, LB Murdani ditempatkan untuk bertanggung jawab atas semua pasukan gerilya di Irian Barat. Pada tahun 1964, LB Murdani dan Batalion RPKAD dikirim ke Kalimantan untuk bertempur dalam perang gerilya melawan tentara Malaysia dan Inggris sebagai bagian dari konfrontasi Indonesia-Malaysia. Namun, ia tidak menghabiskan waktu yang lama di Kalimantan dan kembali ke Jakarta pada bulan September.
Pada akhir 1964 Jenderal Ahmad Yani memerintahkan LB Murdani untuk berpindah dari RPKAD ke Kostrad. LB Murdani menyerahkan komando batalion RPKAD-nya pada tanggal 6 Januari tahun 1965. Posisi pertama LB Murdani di Kostrad sebagai seorang perwira operasi dan biro pelatihan. Peruntungannya berubah ketika Letnan Kolonel Ali Murtopo mengetahui bahwa ia adalah bagian dari Kostrad. Setelah berkenalan dengan LB Murdani selama operasi di Irian Barat, Ali mengakui potensi LB Murdani dan ingin lebih mengembangkan hal itu. Kebetulan, Ali pada saat itu adalah asisten intelijen Komando Tempur 1, salah satu unit Kostrad yang ditempatkan di Sumatera dalam persiapan untuk menginvasi Malaysia. Ali merekrut LB Murdani menjadi wakil asisten intelijen dan memberinya pengalaman pertama kerja intelijen. Selain menjadi wakil asisten intelijen, LB Murdani juga menjadi bagian dari tim intelijen operasi khusus atau OPSUS. Dalam karir diplomatik, tugas pertamanya untuk menjamin pembebasan tentara Indonesia dan para pejuang gerilya yang telah tertangkap selama konfrontasi. Pada bulan Maret tahun 1968, bersama seorang duta besar akhirnya ia ditugaskan di Malaysia. LB Murdani menjadi kepala konsulat Indonesia di Malaysia Barat. Karir diplomatik LB Murdani berakhir tiba-tiba ketika terjadi peristiwa malari di Jakarta pada bulan Januari tahun 1974 dan dalam waktu seminggu setelah peristiwa itu, LB Murdani telah kembali ke Jakarta. Presiden Soeharto segera memberinya posisi yang membuatnya memiliki banyak kekuasaan. LB Murdani menjadi asisten intelijen Menteri Pertahanan dan Keamanan, asisten intelijen Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib, kepala Pusat Intelijen Strategis atau Pusintelstrat, dan wakil kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara atau BAKIN. Pada tanggal 28 Maret tahun 1981, Garuda Indonesia penerbangan 206, yang seharusnya terbang dari Jakarta ke Medan dibajak. Berita itu tiba ketika LB Murdani di Ambon di mana ia menghadiri pertemuan pemimpin ABRI bersama Panglima ABRI M. Yusuf. LB Murdani segera meninggalkan pertemuan itu untuk pergi ke Jakarta dan mempersiapkan untuk mengambil tindakan. Pesawat yang dibajak telah mendarat di Bandara Don Maang, Bangkok. LB Murdani bertemu dengan Presiden Soeharto dan atas izin Presiden ia menggunakan kekuatan dalam upaya untuk membebaskan para sandera. Dasar pemikirannya adalah bahwa para pembajak seharusnya tidak diperbolehkan untuk mengintimidasi pilot pesawat untuk terbang ke negara-negara lain. Didampingi oleh pasukan dari Kopasanda, sebelumnya bernama RPKAD, LB Murdani berangkat ke Thailand. Meskipun rencananya mengalami beberapa hambatan, terutama dari pemerintah Thailand, pada akhirnya kesepakatan terjadi untuk mengambil tindakan militer. Pada pagi hari tanggal 31 Maret tahun 1981, LB Murdani secara pribadi memimpin pasukan Kopasanda menyerbu pesawat, mengambil kembali kendali itu, dan berhasil menyelamatkan para sandera. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga terima kasih telah support channel ceritanya untuk terus membuat konten menarik dan histori lainnya.